Halo sobat, kembali lagi di channel Pintu Teater 1. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Search yang dirilis pada tahun 2014, yang ditulis dan disutradarai oleh Michael Hazanavicius. Film ini berlatar pada Perang Chechnya kedua di tahun 1999. Film ini mengisahkan di mana seorang wanita pekerja LSM kelahiran Perancis yang berbasis di Chechnya membantu seorang anak yang kehilangan keluarganya di tengah peperangan. Mau tahu gimana kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai intronya. Film ini diawali seorang tentara Rusia yang sedang merekam video menggunakan handycam-nya. Terlihat kekacauan yang terjadi di sebuah perkampungan karena ulah para tentara. Terlihat keluarga muslim Chechnya sedang dipermainkan oleh tentara Rusia ini. Dan dengan sadisnya tentara Rusia ini membunuh ayah dan ibu tersebut dan menyisakan si anak yang bernama Raisa. Mereka dengan bangganya mengatakan bahwa itu adalah aksi anti-teroris. Tiba-tiba, tak jauh dari sana terdengar suara seorang bayi yang sedang menangis. Tentara itu pun menghampiri. Sudut pandang berganti. Di sebuah rumah, terlihat seorang bocah berumur 9 tahun sedang menggendong adik bayinya dan melihat dari kejauhan peristiwa pembunuhan keji tersebut. Perkenalkan, anak ini bernama Haji. Karena adik dari Haji ini menangis, tentara menghampirinya. Haji pun bersembunyi dan meninggalkan si bayi. Ketika tentara itu datang, untungnya ia tidak melakukan hal yang tidak kepada si bayi. Ia hanya memberikannya sebuah dot dan tentara pun pergi. Haji dan adiknya pun selamat. Lalu Haji pun memberi minum kepada adiknya. Terlihat sebuah foto keluarga di sana dan ternyata yang dibunuh tentara tadi adalah ayah dan ibu dari si Haji. Scene berganti. Perkenalkan, dia adalah Carol. Dia berasal dari Komisi Hak Asasi Manusia. Ia sedang menginvestigasi apa yang terjadi di negara Chechnya ini. Di sini, Carol sedang mewawancarai para rakyat sipil Chechnya. Mereka berkata bahwa kami dituduh sebagai mata-mata teroris oleh Rusia dan diperlakukan dengan keji oleh tentaranya. Mereka dirampas hartanya, diperkosa, dan dibunuh. Padahal mereka tidak berbuat salah sama sekali. Scene berganti 2300 km jauhnya dari Chechnya, tepatnya di Perm, Rusia. Perkenalkan, dia adalah Kolya, seorang pria berumur 19 tahun. Dia sedang berjalan pulang kuliah bersama temannya. Tidak sengaja datanglah seorang polisi secara acak melakukan razia. Dan apesnya si Kolya ini membawa barang obat-obatan terlarang. Kolya pun dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, ia dihadapkan dengan dua pilihan, antara mendekam di penjara atau diterbangkan ke Chechnya untuk dijadikan pasukan tentara tambahan. Dan diputuskan Kolya pun menjadi tentara. Ia dipindahkan ke sebuah kota dekat Chechnya untuk dilatih menjadi seorang militer. Di tempat inilah ia akan sekolah militer secara singkat. Kembali ke Chechnya, kakaknya Haji Raisa ternyata masih hidup dan dibebaskan. Ia pun mencari adiknya Haji ke rumahnya dan tidak menemukannya di sana. Terlihat Haji yang sedang menggendong adiknya berjalan tanpa arah tujuan. Ia harus bersembunyi ketika pasukan tentara lewat. Haji pun berpikir ia tidak akan sanggup merawat adiknya sendirian. Ia pun memutuskan untuk menitipkannya ke rumah seseorang dengan cara mengetuk dan meninggalkan bayinya di sana. Kini, Haji pun berjalan seorang diri entah harus pergi kemana. Haji melanjutkan perjalanan. Para penduduk Chechnya lainnya melintas menggunakan mobil bak dan berhenti. Haji pun disuruh untuk naik ke mobil bak tersebut. Di perjalanan, ia ditanya oleh orang-orang di sana. Tapi Haji tidak berkata satu patah kata pun, karena Haji masih trauma. Mereka pun tiba di sebuah tempat pengungsian sipil korban perang. Haji dibawa ke sebuah tempat palang merah internasional di sana. Ia pun diwawancarai oleh Helen, ketua penampungan PMI di sana. Namun ia tidak mengucapkan satu kata pun. Ketika tasnya diperiksa pun ia hanya menangis teringat adiknya.
Ia pun disuruh menunggu di luar dan ia pun lebih memilih untuk kabur dari tempat tersebut. Carol tidak sengaja melihat Haji yang sedang sendirian. Karena ia kasihan, ia pun memberikan makanannya kepada Haji. Dan Haji pun dibawa ke apartemennya untuk dirawat. Seperti biasa, Haji tidak berbicara satu buah kata pun. Lanjut, para tentara terkaget melihat ada rekannya yang tewas di tempat tidur. Dia tewas bunuh diri karena stres dengan tekanan di sekolah militer. Saat dibawa ke base camp, atasannya menyuruh kepada Kolya untuk bersaksi bahwa ia mati dalam keadaan perang. Kolya dipanggil oleh atasannya, dan Kolya menulis temannya sesuai dengan fakta, yaitu mati bunuh diri. Ia enggan bersaksi palsu atas temannya yang mati sebagai pahlawan. Sebagai ganjarannya, Kolya pun dihajar habis oleh atasannya tersebut. Lanjut, ketika Carol hendak membawa Haji untuk jalan-jalan, Haji pun tiba-tiba kabur ketakutan karena melihat tentara. Ia masih trauma dengan peristiwa yang lalu. Tapi Haji pun kembali lagi ke apartemennya Carol, sehingga Carol pun mempersilahkannya masuk. Kabar baik, Raisa menemukan adik bayinya. Kini ia melanjutkan perjalanan untuk menemukan Haji. Scene berganti. Hari-hari Kolya pun tidak berjalan dengan enak. Ia sering disiksa oleh seniornya. Ia pun merasa sangat tidak nyaman menjadi seorang tentara. Raisa melihat ada bom udara di mana-mana. Ia memutuskan untuk mencari tempat yang aman. Dan ia pun menemukannya. Tapi tidak lama dari situ, ia harus berkemas kembali karena tentara Rusia akan datang. Raisa ragu atas kepergiannya meninggalkan desa tersebut karena ia berpikir Haji masih berada di daerah sekitar situ. Tapi setelah dibujuk, Raisa pun pergi meninggalkan desa tersebut. Carol ditelepon oleh perwakilan PBB dan perwakilan PBB mengatakan menolak memberikan status perang kepada Chechnya sebagai bencana kemanusiaan. Carol pun kecewa. Carol menceritakan kepada Helen bahwa ia sedang merawat seorang anak di apartemennya. Helen menyindir bahwa apa yang dilakukan Carol hanya atas nama pekerjaannya saja. Helen mengatakan bullshit dengan orang-orang yang bekerja di lembaga hak asasi manusia. Ia hanya mementingkan pekerjaannya dan gajinya saja. Ia tidak benar-benar memiliki kepedulian kepada hak asasi manusia. Tapi Carol di sini membantah. Dan Helen pun kesal masuk ke ruangannya. Kembali ke apartemen, Haji memberikan sebuah hadiah kalung emas kepada Carol, dan Carol pun menyukainya. Kembali ke pelatihan. Di tempat pelatihan, Kolya dan rekannya disuruh untuk menari striptis oleh senior mereka yang homo. Dan rekannya pun membuka bajunya karena ketakutan. Si Kolya enggan untuk melakukannya. Namun, entah mengapa, arahan dari seniornya berubah untuk berkelahi. Dan Kolya pun langsung menghajar rekannya sendiri hingga babak belur. Dan seniornya pun terhibur dengan aksinya. Lama-kelamaan, Kolya pun terbiasa dengan lingkungan yang seperti itu. Terlihat Haji sudah mulai tersenyum karena membaca buku. Akhirnya Haji pun mau angkat suara. Karena menggunakan bahasa yang berbeda, obrolan dengan Carol pun jadinya terbatas. Ia hanya bisa mengenalkan namanya kepada Carol, begitupun sebaliknya. Raisa tiba di penampungan. Ia bertemu dengan Helen dan menemukan keberadaan jejak Haji. Raisa pun diberi tempat tinggal di PMI tersebut. Raisa terlihat sedang melerai anak-anak yang bertengkar. Helen melihat kejadian tersebut dan ia rasa Raisa memiliki potensi. Ia ingin merekrutnya jadi pegawai di sana. Namun, Raisa menolaknya karena yang dia inginkan adalah mencari Haji terlebih dahulu. Tapi, Helen menyuruhnya untuk memikirkannya terlebih dahulu. Raisa pun memikirkannya. Setelah mengikuti pelatihan, Kolya pun diizinkan berangkat ke medan pertempuran. Dan itu membuatnya senang karena sudah muak dengan pelatihan militer yang ia jalankan. Kolya pun berada di medan pertempuran. Ternyata medan perang tidak seperti yang ia bayangkan. Ternyata begitu mengerikan melihat mayat bertebaran di mana-mana. Ia mencoba maju dan menembak, tapi di sana ia malah menembak kepada sipil yang tidak bersalah. Ia merasa sangat bersalah akan hal itu dan menyesali perbuatannya. Tapi setelah selesai berperang, ia menyatakan lega karena membunuh seseorang seperti melepas keperawanan. Ketika di restoran, Carol ditegur oleh wanita yang mengaku memiliki kalungnya tersebut. Dan ternyata kalung yang diberikan Haji itu adalah hasil mencuri. Akhirnya Haji pun menceritakan kisahnya kepada Carol lewat translator. Ia berkata melakukan pencurian hanya ingin membalaskan jasa Carol karena Carol telah berperilaku sangat baik kepada Haji. Di sini Haji pun menceritakan
bahwa kedua orang tuanya telah dibunuh oleh tentara, dan kini ia sedang mencari kakaknya. Terlihat bangunan gedung yang dibakar oleh para tentara dengan kejinya. Collier pun diuji oleh seniornya, karena dia sudah berubah jauh dibanding awal-awal menjadi tentara. Scene berganti, Carol buka suara di depan PBB Uni Eropa sebagai Komite Urusan Luar Negeri. Ia mengatakan perang ini merupakan konflik bersenjata. Ini bukanlah operasi anti-teroris yang seperti disampaikan oleh pemerintah Rusia, tapi ini merupakan sebuah penjajahan dan pembunuhan massal kepada rakyat Chechnya. Buktinya terdapat 150 warga yang tewas di masjid, pasar, dan rumah bersalin. Kenapa Rusia harus repot-repot menghancurkan rumah sakit bersalin demi melakukan operasi anti-teroris? Satu-satunya yang Rusia inginkan adalah meluaskan praktek penjarahan, pemerasan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Presiden Rusia takkan punya saingan di Rusia jika Chechnya bisa diambil alih. Itulah pesan yang coba disampaikan oleh Carol, tapi semua yang disampaikan Carol di sana tidak didengarkan dan dianggap seperti angin lewat saja. Lanjut, Raisa pun berpamitan kepada Carol. Ia sudah bulat tekadnya untuk pergi dan mencari haji, dan Helen pun mengizinkannya. Carol berkata Helen benar, orang-orang di sana hanyalah bullshit ketika mendengar HAM. Mereka terlihat seolah-olah paling depan ketika membahas HAM. Tapi itu bukanlah kepedulian yang nyata. Mereka hanya mementingkan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, Carol di sini sudah membulatkan tekadnya ingin mengangkat Haji sebagai anak angkatnya. Di sini Carol menunjukkan kepada Helen anak yang dimaksud tersebut. Dan begitu terkagetnya Helen ketika melihat anak ini adalah Haji yang sedang dicari-cari oleh Raisa selama ini. Dengan terkejut dan tergesa-gesa, Helen membawa Carol dan Haji ke stasiun, karena Raisa akan berpindah kota. Tapi setibanya mereka di stasiun, ia ketinggalan kereta tersebut. Tapi berkat jiwa sosial yang tinggi dari Raisa melihat anak-anak kecil yang sendirian di stasiun, ia turun dan menghibur anak-anak di sana. Ternyata karena kebaikannya Raisa itu, Haji pun bisa bertemu dengan Raisa. Mereka pun nampak bahagia sekali. Dan film pun berakhir dengan happy ending. Tamat. Nah, pasti kalian di sini bertanya-tanya nih, apa hubungannya si Haji dengan si Collier? Nah, di scene terakhir diperlihatkan Collier yang sedang berada di medan pertempuran mengambil barang-barang dari tentara-tentara yang sudah tewas. Ia mengambil sebuah handicap. Dan ia pun mulai merekam kejadian di sana. Sudah ada yang paham? Jadi di awal film yang memvideokan aksi kejamnya pembunuhan orang tua Haji, itu adalah si Collier. Tamat. Nah, jadi film ini menceritakan tentang dua buah kisah kekejaman perang, yang dimana yang pertama itu perang membuat hancurnya masa depan anak-anak yang menjadi korban perang, dan juga perang bisa merubah seseorang anak, yaitu Collier, menjadi mesin pembunuh tanpa rasa iba. Mungkin kalian punya pesan tersendiri di balik film ini, boleh langsung saja di komen apa pesan yang kalian dapat. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini. Like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan rangkuman-rangkuman film selanjutnya. Sekian dulu pembahasan alur cerita kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya, dan salam untuk keluarga di rumah.